juga kayak dong. Ikut-ikut sama teman-teman dari komunitas Anggalang. Anggalang. Selamat pagi, Kak Umar. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Hari Kartini buat Selamat Hari wanita-wanita Kartini. Indonesia di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Oke. Kak Umar, Ya. bajunya bagus-bagus banget. Terima Ini kasih. tadi kita sempat bilang gitu ya ke pemirsa Kompas TV, ini termasuk juga baju yang kami pakai ini. Ini dari Tahu nggak itu tengahnya dari apa? Dari apa tuh? Itu taplak meja yang taplak meja. Tapi match ya warnanya ya, pinknya Ya. masih bagus gitu. ini belang-belang karena memang bukan kurang bahan, karena bahannya memang ada ala kadarnya. Jadi kita merecycle, mengupcycle baju-baju lama, bahan-bahan lama, limbah tekstil khususnya menjadi satu hal yang bisa berguna. Kalau mau lihat kebaya-kebaya ini, kebaya ini adalah kebaya restorasi. Mereka semua korban banjir, kebayanya ya. Jadi butuh 3 tahun untuk merestorasi kebaya ini, jadi bisa dipakai kembali dari payetnya yang rusak, menyamain warna, proses mengulang lagi, butuh 3 tahun. Ini juga menarik, kain jarit yang dipakai Lutfia. Kalau kita lihat detailnya ini nggak sama. Nggak sama kan, ini sambungan. Ini adalah limbah COVID, bekas alas jenazah. Penderita COVID yang meninggal, pada saat itu banyak kain terbuang. Karena mitosnya banyak, tapi kita bersihkan kembali, kita menjadikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Dan hasilnya Jadi lebih cantik ya. Dan nggak ada yang nyangka juga ya ini dari restorasi. COVID restorasi. Nah ini menarik juga Mas Omar soal restorasi ini sebetulnya caranya seperti apa sih, prosesnya seperti apa, dan mungkin apakah ada inspirasinya dulu terus baru cari bahannya atau ada bahannya dulu baru cari inspirasinya? Jadi sebenarnya saya ini korban banjir juga. Tahun 2020 kita kebanjiran hampir 3 meter dan kebaya-kebaya ini tenggelam, hanyut. Ada yang beberapa ditemukan di tong sampah. Karena kebaya ini juga punya nilai histori. Setelah itu saya berpikir ini tetap masih bisa berguna. Karena saya korban banjir, bagaimana saya mengkampanyekan tentang perubahan iklim. Kalau saya kampanye pakai demo-demo nggak mungkin. Jadi coba menyadarkan kalau kita masih bisa menyelamatkan bumi ini dengan bisa menjaga lingkungan, nggak buang sampah, karena korban dari banjir itu nggak memilih. Bahkan orang yang melakukan tindakan mengakibatkan perubahan iklim itu efeknya paling besar dibandingkan dengan orang yang melakukan sendiri. Jadi orang yang nggak bersalah jadi bersalah. Jadi itu sih awalnya. Tapi ya kesini kayak baju yang saya buat juga belang-belang, bukan karena belang-belang. Kenapa? Karena memang bahannya adalah dari bekas limbah tekstil. Oke. Jadi kita mengajarkan teman-teman yang ada di sini, perempuan-perempuan muda. Jadi saya sebenarnya bukan desainer kebaya. Saya lebih ke wasra, mengajarkan teman-teman yang ada di sini untuk kita aware. Mulai dari diri sendiri, baru ke yang lain. Oke, ini tadi bajunya ya. Kalau aksesorisnya, Kak Umar ada yang recycle juga kah? Hampir semuanya recycle. Hampir semua recycle. Coba yang biru misalnya, ini kan yang boleh. agak grande gitu ya. Boleh maju sayang sebentar ya. Ini kalau kita lihat, ini dari bekas bruket lem-lem tembak. Oke. Tuh. Dan ini dari kawat kipas angin. Kawat kipas angin. Tuh. Tidak ada yang menyangka bukan? Jadilah sang dewi. Tuh. Oke. Kalau ini tempelan-tempelan bakal dress. Jadi ada hiasan-hiasan yang ada di baju muslim zaman dulu tuh, ada yang namanya baju muslim model kaftan, terus tengah-tengahnya ada hiasan-hiasan ini yang ditempel jadilah seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kembang yang di Oh ini juga. Yang pakai ini. Ini dari ini itu mana? dari pas bunga. Dari salah satu kamar rumah duka. Oke. Yang dibuang kita olah lagi. Oke. Ayolah. Itu udah aman lah ya. Aman lah ya. Kita percaya Kak Umar. Sudah melalui proses yang banyak. Artinya kita juga limbah itu harus aman, nggak sembarangan. Terus harus juga mereka juga ramah lingkungan. Kalau kain-kainnya harus kain-kain yang tidak mengandung unsur kimia.
Jadi yang VG kita bilangnya, kain pun ada yang vegetarian. Jadi tidak boleh mengandung kimiawi, tidak boleh mengambil, jadi harus yang alami kayak gitu. Tapi kan ini tadi diceritain juga prosesnya ada yang sampai bikinnya 3 tahun. Ya. Apa sebetulnya yang bikin lama tuh dalam proses itu? Effortnya karena dari limbah, keterbatasan bahan, keterbatasan model, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, apalagi yang sudah bolong, sudah robek, sudah apa, ada yang sudah bolong, sudah robek, tapi ya mau nggak mau harus diinikan lagi, sudah ada bolong-bolong, ya kan. Usia kain itu juga menentukan, warna bisa pudar, bisa apa, jadi effort itu yang bikin lama. Oke, oh ini salah satunya yang di recycle atau gimana? Ini recycle. Ini recycle. Ini restorasi, yang ini recycle. Nah ini yang kita pakai kemoceng nih. Kemoceng. Ngomong-ngomong, ini warnanya beda. Ini juga termasuk. Iya, ini Kak Umar. Ya, tapi cantik banget ya, kita kayak nggak ada yang menyangka gitu. Mana Ini kemoceng? recycle. Oh ini. Ya, ini kemoceng. Ini mungkin Bisa di zoom ya, Lia? Ini ternyata ada. Kemoceng. Kemoceng loh. Kemoceng loh, tapi kayak Ya udah aja Jadi gitu, maksudnya bagus motif gitu, aja iya. gitu kan. Jadi ini juga bekas tasbih, tuh. mana? Coba kita lihat nih ininya. Ini. Ini kayak emang beneran kayak payet aja yang kayak payet ditaruhin aja. gitu, nggak bukan dari tadi apa tadi bekas tasbih bahan terus kebanjiran, bekas tasbih, meja. kemoceng. Kemeja, kok kemeja sih kemoceng. Nah ini kan dari kemoceng nih, Kak Omar. Unsur detailnya. Unsur detailnya. Ya. Berapa lama biasanya untuk membuat kebaya-kebaya ini? Tergantung. Oke. Kalau bahannya cukup, terus ininya juga cukup buat satu pola, cepet. Kayak ini juga bekas. Waktu itu baju muslim nih temanya pakai bahan-bahan begini semua nih. Baju muslim kemarin pakai bruket-bruket Corneli, kita bilang ini juga adalah salah satu sambungan. Nah, ini dari hordeng. Hah? Serius? Ya. Ini Bahan-bahannya nih out of the box ya. bagus banget Ini lucu. ya. Ini Dari cocok deh sama hordeng. kulitnya Okta. Ya kan, langsung Karena cantik. Waktu COVID itu kan banyak hotel yang tutup. Kita ngumpulin dari situ. Oh, oke. Ada hordeng, ada bekas sofa waktu itu, yang bentuknya bukan kebaya ya, tapi yang kita kira bahan ini masuk kayak kan kebaya itu ada pakemnya, ada jenis bahannya, ada tipis, ada harus adem. Nah, kalau aku bilang pakem ini bisa untuk kebaya. Jadi Bahannya hordeng. memenuhi kriteria kebaya lah ya, Betul. bisa dibikin kebaya. Nah, tapi dari semua kebaya maupun baju-baju yang dibuat, yang restorasi ataupun daur ulang, nah mana ya karyanya Kak Omar yang paling berkesan, yang punya cerita gitu? Ini Itu, Ya. kenapa tuh? ini bekas alat jenazah yang saya tidak bisa memandikan. Oh, Jadi waktu itu kalau kita mau ini, kita satu rumah waktu COVID saya kehilangan kakak saya, satu family di lingkungan kita, dan pada saat itu kita tidak bisa mengemandikan karena saya juga kena COVID. Dan ini adalah alat jenazahnya. Alat jenazah dia, saya bisa jadikan outer yang bisa dipakai, bisa megah. Jadi ada kisahnya. Jadi kalau ngeliat, waduh, kalau ngenang batik ini ternyata bekas jarit ya, jarit orang meninggal ya. Ini yang paling berkesan. Oke, berarti tadi memang ada ceritanya juga dan tadi ya ada tantangan-tantangan tersendiri untuk merestorasi bajunya. Nah, itu kan tadi 3 tahun ya Kak Omar disebut. Itu yang membuat lama, apakah memang kalau ini kan tadi karena alas jenazah untuk korban COVID. Nah, ini apakah proses desinfeksinya lama atau gimana? Ya, proses untuk memenuhi kriteria ini sudah aman. Terus payetan juga kan ada ya, kalau lama sama baru kalau dikombinasikan tuh bisa belang. Nah itu supaya bisa sama kayak gimana ini kita tempelin. Oh iya. Kalau kita lihat detail ini sama ini berbeda, itu sebenarnya yang copot-copot kita copot lagi, kita pakai tangan lagi. ini karena kita lihat amaze ya, kita yang lihat amaze nggak nyangka kalau ini restorasi atau daur ulang karena semuanya cantik banget. Apa sih yang di effort atau usaha yang dilakukan sama Kak Omar untuk bikin semua itu jadi cantik, bahkan orang yang lihat nggak ada yang menyangka ini restorasi atau daur ulang? Kalau buat aku tuh kebaya itu adalah cermin wanita Indonesia dan pasti membuat wanita Indonesia itu cantik. Pasti kalau wanita Indonesia udah pakai kebaya pasti cantik. Mau dia ada
ada kucur-kucur misalkan harus yang kebaya hijab, kebaya apa, tapi kalau udah pakai kebaya udah anggunnya udah dapet. Jadi sebenarnya bukan sayanya, tapi kebayalah yang membuat karya saya jadi cantik. Luar biasa. Aduh. Makin seru obrolan, nanti juga Asri mau catwalk. Aduh. Waduh. Nanti saya shifting karir dong. Jangan nanti sampai Indonesia Akhir Pekan nggak ada saya lagi. Jangan. Jangan. Tolong sama kami saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama dengan ada Kak Omar di sini dan juga model-modelnya yang cantik-cantik ini, Iya, Kak Omar. cantik. Ini model-modelnya nih yang kita sekarang penasaran, Kak Omar. Surprise. Ini boleh diceritain adik-adik model-model ini? Sama satu nih ada yang pakai ini. Ya, ini pakai sash pakai gitu. sash. Oke. Kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Jadi kita dari komunitas Anggalang, jadi komunitas fashion yang berbudaya untuk semua kalangan. Mau yang perempuan ataupun yang laki-laki yang mau belajar tentang fashion dan budaya. Dan kebetulan yang kali ini datang yang mewakili teman-teman Anggalang adalah spesial. Mereka semua punya kelebihan yang luar biasa. Kok model harus tinggi, kok model harus ini. Buat kita adalah fashion itu untuk semua. Tidak harus yang kurus, tidak harus yang tinggi, tidak harus yang gemuk. Yang penting mereka melatih kepercayaan diri. Mau diperkenalkan? Ya. Boleh, boleh. Tangan Kak Omar. Boleh perkenalkan dari sini? Perkenalkan. Oke. Nama saya Dewi. Umur saya 18 tahun. Dewi adalah tunarungu. Kemudian kamu, saya perkenalkan. Nama kamu? Yara. Nama saya. Saya panjat adalah tebing. atlet panjat tebing. Wow, keren banget. Provinsi ya. Umur kamu berapa? 18 tahun. 18 tahun juga. Oke, ini, kenalkan dulu ini. Nama kamu siapa? Hai. Terima kasih. Nama saya Aira. Yara. Oke, umur berapa? 16. Umur 16. Kamu? 16. Ini the best intelligence dari Ratu Kebaya kita. Oh. Nama saya Lutfia. Tuh, Ya. Hikmah. Aku putri intelijensia Ratu Kebaya. Wah. Jadi Lutfiatul ini mengalahkan teman-teman yang bahkan yang kita bilang lengkap sempurna. Jadi di balik ketidaksempurnaan Lutfiatul nanti akan mengajarkan Oh gitu. catwalknya Lutfiatul tuh bagus banget. Oke. Kan? Jadi kita ada Ratu Kebaya, event Ratu Kebaya. Memang untuk tujuan kita mengkampanyekan kebaya kepada dari umur 4 sampai dengan 25 tahun. Jadi mereka harus nyaman, percaya diri dengan berkebaya, karena memang wanita-wanita Indonesia itu identitasnya adalah berkebaya. Ratu Kebaya ini, nah itu Lutfiatul tuh. Oh ini pas Lutfia ini ya, pas acara Ratu Kebaya itu. Fashion show kemarin di salah satu mall. Nah ini di Melayu Day. Kemarin kita di Thailand mewakili Indonesia. Festival Melayu dialah. Alhamdulillah yang kepilih anak-anak kita. Ini dialah Melayu Day Thailand. Jadi kita mewakili orang Indonesia mengajarkan. Itu Luar biasa. mereka berprestasi. Dan kita berharap sih semua nyaman pakai kebaya, semua nyaman berbangga dengan identitas kita wanita Indonesia. Mau apapun agamanya, kebaya tetap untuk wanita Indonesia. Jangan sampai direbut negara lain. Karena sudah ada 4 negara yang mendaftarkan sebagai warisan tak berbenda. Kita nggak mau kehilangan, kita harus bergerak. Dan kita adalah satu-satunya komunitas, bukan komunitas berkebaya, tapi kita mengkampanyekan bagaimana kebaya bisa dipakai. Bukan cuma buat kondangan, bukan cuma buat wisuda, bukan cuma buat, tapi bisa buat. Kalau misi saya kayak kimono orang Jepang itu bisa, atau budaya K-pop bisa, semua orang bisa pakai. Pakai ya, termasuk juga kan ini Kak Omar juga bikin kayak daily wear juga ya Kak Omar ya, sebenarnya bisa dipakai juga buat jalan-jalan gitu, nggak cuma buat
kondangan doang ya pakai kebaya. Oke, bisa diajarin kali ya? Boleh. Siap. Tadi soalnya saya lihat juga Lutfia ya, tadi catwalknya tuh benar-benar percaya diri, terus jalannya cantik, gitu ya. anggun, dan baju yang dia pakai itu bisa dia bawakan seanggun mungkin. Orang yang sampai lihat juga, wah bajunya bagus banget. Nah, boleh mungkin dikasih ilmunya sedikit biar. Ajarin dulu bahasa isyarat. Oh gimana? Oke, kakak sini. Oke. Oke, hai Lutfia. Hai, terima kasih ya. Coba ajarin satu-satu. Oke. Tapi udah langsung cantik. Nah kalau aku nggak yakin nih bisa langsung secantik Lutfia ya. Jalannya 15 gimana? tahun loh ini. Anak Wah. Indonesia. Dengan percaya diri mungkin ini suka latihan catwalk juga berarti setiap. Bahkan. Karena Lutfia sendiri bukan dari keluarga yang mampu. Mamanya cuma, mama kamu jualan apa sayang? Kalau kamu, mama jualan nasi. Cuman jualan nasi tapi dia bisa membuktikan. Dia bisa mewakili Indonesia. Dan anak-anak kita juga kayak Aura Palupi, kayak yang mewakili Indonesia. Dan kita berdiri sendiri. Artinya ya semoga ke depannya supaya ada kesempatan buat Lutfia yang lain untuk bisa tampil. Terima kasih Kompas TV karena bisa memberikan. Nah sekarang giliran kakak. Oke, gimana berarti jalannya? Kebaya tangannya mesti gimana? Oh gini. Gini. Nih. Ini. Jadi iya ini di center ya. Jadi Oh nggak boleh di sini, nggak boleh di sini ya? Oke. tangan kanan di atas. Oh kanan di atas. Ya, seperti orang mau sembahyang. Oke. Kemudian jalan. Kemudian kakak kepas di depan dari hati untuk semua. Oke. Dari hati kakak lihat ke tangan kanan untuk semua. Lihat Lutfia, ya. Oh, oke. Silakan. Jalan ke depan aja ya kan? Dapat ya kak. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ini. Kalau udah di depan, ini. Ini. Terus ini. Gini. Gimana Kalman? Tangan. Lumayan ya? Jujur aja Kalman sebenarnya. Iya. Jujur aja. Beneran. Berarti bisa di Indonesia. Udah melebihi kayaknya kalau Tapi Bicara umur. jangan bicara umur ya. Nah tapi tadi aku merasakan kalau misalkan untuk catwalk pakai kebaya ternyata bukan cuman harus bajunya bagus, make upnya cantik, tapi harus inner beauty juga gitu. Jadi kalau aura jahat dari Ada nggak boleh marah gitu ya. jangan. pakem yang memang wajib. Apa Jadi tuh? memang kebaya itu membuat wanita Indonesia anggun. Nggak mungkin kita kebaya angkat rok. Jangan dong Kak. Tiba-tiba kita joget. Kalau udah pakai kebaya nggak bisa joget-joget kak, nggak jelas misalkan. Jadi memang harus pakem dari cara diri, dari cara sikap. Itu kita yang perempuan itu yang menerima. Jadi yang Tadi juga langkahnya nggak boleh. nggak boleh Kayak lebar. pas kibra ya. Harus rapet. Kecil-kecil. sama kayak Tiara ya. Tiara kan juga atlet. Nah, dia masih ini tomboy menarik dia. soalnya. Prestasinya banyak ya. Tiara maju boleh sayang ya. Hati-hati di tingkat mana? Di Sudah di tingkat- mana? Provinsi, Depok, Jakarta? Oh, Depok, Bali, tingkat Depok. Tinggal Juara? Juara. Juara. tapi itu dua. keren. Ada 2 tapi keren. Oh. Masih muda, nanti akan ada prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi. Yang lebih kerennya lagi Opa kan udah model, bisa panjat tebing. Nah, Cantik. Cantik. punya. Tidak boleh insecure. Nah, itu. Sayang kamu jago apa? Ini kelebihannya jago apa? Make up. Oh, Iya. suka make up. Dia kalau kita lagi ini butuh make up dia model dia mau make upin dulu nih. Ini make up sendiri juga. Iya. Ini make up sendiri juga. Sendiri. Keren. Gitu. Kalau ini, Ini adalah model. Oh, model. Ini Model. suka recycle ya. Nah, bareng sama aku. Bagus. oh oke, keren Ini ya. adalah finalis. Makanya ikut satu kebaya. Buat semuanya kita memberikan kesempatan. Siapapun, apapun. Karena mempelajari budaya. Oh Kak Omar sih yang cowok yang malam ini gitu. Kenapa enggak? Karena balik lagi perempuan tanpa laki-laki nggak bisa. Laki-laki pun tanpa perempuan saya nggak bisa.
karya yang kita buat adalah karya untuk semuanya. Berarti rutin ya Kak Omar yang bikin Ratu Kebaya itu? Ya. Bukan Ratu Kebaya. Rutin tahun ini bulan Juli saya harap diundang lagi ke sini ya. Perkenalkan, karena alhamdulillah tahun ini mau ada rencananya Hari Kebaya Indonesia Ya. di 24 Juli. Makin seru ya ini Oktober ya, dan juga semakin kenal lebih dalam lagi sama adik-adik, sama Kak Omar juga semakin banyak yang pengen kita tahu karena sungguh menginspirasi ya dari prestasinya, dari passionnya mereka. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam dengan Kak Omar dan tentunya dengan adik-adik komunitas Anggala. Ya. Nanti usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih. Nah, Kak Omar tadi seru banget ngeliatnya ya. Ternyata kebaya itu bisa dipakai buat catwalk di CFD. Betul, bahkan di mana aja. Sampai manjat-manjat pohon juga pakai kebaya. Iya, luar biasa. Nah, Kak Omar, tapi nih yang belum sempat kita tanyain tadi, yang bikin penasaran juga. Ini kan Kak Omar bisa berkarya, mulai dari kebaya, tidak hanya kebaya, tapi kain-kain lainnya. Nah, sebetulnya Kak Omar sendiri dan juga teman-teman ini memang kuliah ataupun juga pendidikannya fashion kah, atau budaya kah, atau justru bertolak belakang? Boleh diceritain? Bertolak belakang sekali. Aduh. Saya nggak pernah ada jurusan fashion, tapi saya kejebur. Dijerumuskan ke dunia fashion. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak memang tertarik di dunia fashion, itu nggak ada salahnya. Karena fashion itu nggak cuma baju, nggak cuma banyak banget. Dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Saya kebetulan Kak Omar ini ada darah Balinya. Jadi budaya Bali mengajarkan saya untuk mencintai lingkungan, menjaga keseimbangan hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, dengan alam. Kalau hidup kita mau aman, kita harus bisa seimbang. Ketika ada yang tidak seimbang, pasti ada bencana. Jadi dari situ, dan kebetulan juga kenapa ada teman-teman difabel ini, keluarga ibu saya itu 7 bersaudara, 4 mengalami pendengaran dan penglihatan yang kurang. Jadi hal itu yang membuat saya menjadi inspirasi buat mengajak semua teman-teman disabilitas memberikan kesempatan yang sama. Karena mereka ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesempatan. Dikasih kepercayaan, Lutfia lebih bagus daripada kita, panjat tebing bisa nasional. Jadi buat yang ibu-ibu juga yang punya anak difabel, jangan pernah insecure, merasa malu untuk anaknya itu punya kelebihan, anaknya itu hadiah, gift. Itu yang membuat saya kayak sedikit bertanggung jawab lah. Gitu. Ajaran-ajaran itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia pasti pakem budaya timur kita menjaga keseimbangan semuanya itu pasti. Oke, Kak Omar terakhir, ini kan bajunya bagus-bagus nih. Mungkin kalau ada yang tertarik mau beli atau mau lihat-lihat, mau koleksi gitu, bisa kemana sih? Ada nggak ininya sosial medianya? Kita juga nerima sumbangan. Karena saya fokus kepada baju recycle. Kakak umurnya berapa kakak, maaf? Aku 28. Oke, 28 tahun. Selama 27 tahun itu baju-baju kemana? Itu di satu hari kita manusia Indonesia menyumbang 7 ton sampah tekstil. Jadi kita juga nerima sumbangan. Kalau kebaya, mau kebaya zaman dulu, mau kebaya zaman sekarang, tetap namanya kebaya. Dan tetap bisa digunakan. Artinya selama itu masih bisa berguna dan masih bisa kita pakai, kita bisa lestarikan. Di Instagram Anggalang Mbak Omar ada. Terus kita juga menerima sumbangan. Kalau workshop kita di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya, betul. Silakan yang mau nyari ya langsung ke Instagramnya Kak Omar tadi. Betul. Dan Ratu Kebaya, jangan lupa. Ratu Kebaya, jangan lupa. Ratu Kebaya dan Putri juga. Kebaya, insya Allah di Juli untuk semua anak-anak dan wanita Indonesia. Dipersembahkan buat servis kita untuk wanita-wanita Indonesia. Ya, sukses Kak Omar dan juga para model. Terima kasih udah main-main ke Kompas TV. Semakin sukses, sehat selalu. Dan juga semoga terus menginspirasi banyak orang ya dari motivasinya, dari passionnya juga. Oke. Terima kasih. Itu dia tadi perbincangan kita dengan teman-teman yang keren-keren banget ini untuk bisa ngelihat kebaya yang ternyata di restorasi ternyata bisa sebagus-bagus ini ya. Iya, akhir kata saudara, saya Putri Oktaviani dan saya Asri Gunawan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.
Silahkan Ketua.